Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semua ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Mari belajar bersama. Hari ini kita mulai belajar di pembelajaran yang pertama. Pada bagian ini kita akan mempelajari ungkapan yang terdapat dalam cerita. Yuk kita baca terlebih dahulu teksnya. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke Ayo Mengamati. Simaklah teks cerita berikut ini. Nah, di bawahnya sudah ada cerita yang berjudul Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, pada cerita di atas ada yang disebut dengan ungkapan. Contohnya di sini ada ungkapan buah tangan. Buah tangan itu artinya oleh-oleh. Kemudian ada ungkapan buah hati. Buah hati artinya anak. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Perhatikan kata-kata yang dicetak miring pada teks. Gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya disebut ungkapan. Nah, jadi ungkapan itu gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Kita lanjutkan ke Ayo Berlatih. Lanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks di atas. Kita lihat percakapannya ya. Nah, di sini sudah ada Ayah Udin dan Kak Mutiara. Anak-anak, ayah membawa buah tangan. Ayo, kira-kira apa yang diucapkan Udin dan Kak Mutiara? Nah, seharusnya Udin mengucapkan terima kasih seperti ini. Terima kasih atas pemberian mainannya, ayah. Kemudian Kak Mutiara juga harusnya mengucapkan terima kasih seperti ini ya. Terima kasih atas pemberian buku ceritanya, ayah. Kita lanjutkan lagi ke bagian Ayo Bermain Peran. Peragakan percakapan di atas dengan teman sebelahmu. Ucapkan kalimat yang mengandung ungkapan dengan jelas. Nah, silahkan nanti seperti ini ya. Ada yang berperan sebagai ayah, kemudian ada yang berperan sebagai Kak Mutiara ataupun Udin ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, di sini buku-bukunya tersimpan di dalam rak ya. Kita lanjutkan ke Ayo Berlatih. Nah, pada bagian ini kita akan belajar cara menghitung benda yang banyaknya ratusan. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok sama dengan 1 puluhan. Kemudian 5 puluhan sama dengan 50. Berarti kalau 5 puluhan sama dengan 50 ya. Kita lihat bukunya. Nah, seperti ini. Satu kelompoknya itu terdiri dari 1 puluhan. Ini 1 puluhan, ini 1 puluhan, kemudian yang ini juga 1 puluhan, dan yang ini juga 1 puluhan. Jadi semuanya ada 50 puluhan. Sedangkan buku yang sebelah sini kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kelompok buku yang ini hanya ada 7 buah ya. Jadi banyak buku semuanya itu ada 57. 50 ditambah 7 sama dengan 57 ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya.
Kita hitung kelompok yang ini satu puluhan, 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 ini satu puluhan ya. Jadi semuanya ada 70-an. Nah, 70-an itu sama dengan 70 ya. Sedangkan di sebelah sini jumlah bukunya hanya ada 7 buah. Jadi 70 ditambah 7 sama dengan 77. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Nah, ternyata di sini banyak sekali ya buku-buku yang disimpan di dalam rak. Nah, sekarang buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, seperti ini hasilnya. Ini kelompok yang pertama, satu puluhan. Kelompok yang kedua, satu puluhan. Kita hitung semuanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi setelah dikelompokkan ini jumlahnya ada 10 tumpukan buku ya. Artinya rak buku berisi 100 buku. Nah, seperti ini ya, 100 buku. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Nah, di sini kubusnya ada satu kubus satuan ya. Kemudian yang ini kubus satuan berjumlah 10. Digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Kita lanjutkan lagi. Hitunglah jumlah kubus satuan berikut. Nah, di sini ada kelompok kubus puluhan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh. Kubus puluhan berjumlah 10. Dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Nah, seperti ini ya, namanya satu kubus ratusan. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada kubus satu ratusan ya. Ditulis 100, dibaca 100. Kemudian ditambah kubus puluhan. Ditulis 30, dibaca 30. Kemudian ditambah di sini ada kubus satuan. Jumlahnya ada 8. Dibaca 8. Nah, banyaknya kubus ada 138. Nah, jadi 138 dibaca 138. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Hitunglah jumlah kubus berikut ini. Kita lihat nomor 1. Di sini ada satu kubus ratusan, berarti kita tulis di sini 100. Kemudian ditambah 7 kubus puluhan. Kita tulis di sini 70. Selanjutnya ditambah 8 kubus satuan. Kita tulis di sini 8. Jadi sama dengan 178. Nah, jadi banyaknya kubus ada 178. Dibaca 178. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 2. Kita perhatikan di sini ada satu kubus ratusan. Kita tulis di sini 100. Kemudian ditambah 7 kubus puluhan. Kita tulis di sini 70. Selanjutnya ditambah satu kubus satuan. Kita tulis di sini 1. Jadi sama dengan 171. Nah, jadi banyaknya kubus ada 171. Dibaca 171. Nomor 3 di sini ada 2 kubus ratusan. Berarti kita tulis di sini jumlahnya 200. Kemudian ditambah 7 kubus puluhan. Kita tulis di sini 70. Kemudian ditambah 7 kubus satuan. Kita tulis di sini 7. Jadi sama dengan 277. Nah, banyaknya jumlah kubus ada 277. Kemudian dibaca 277. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan,
Ada buku nyanyian. Nah, kita lanjutkan ke ayo bernyanyi. Pada bagian ini kita akan mempelajari panjang pendeknya nada ya. Nah, sekarang coba bedakan panjang pendeknya nada pada lagu berikut. Nah, di sini ada lagu yang berjudul Peramah dan Sopan, ciptaan Pak Dal. Kita lihat lagunya ya. Nah, inilah lagunya. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Kita lanjutkan lagi. Apakah kamu sudah dapat mendengarkan panjang pendek bunyi pada lagu? Bunyi yang panjang terdengar lebih lama dibandingkan bunyi pendek ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Nyanyikan kembali lagu Peramah dan Sopan. Beri tanda seperti ini pada bagian yang dinyanyikan pendek. Kemudian beri tanda strip seperti ini pada bagian yang dinyanyikan panjang. Kita lihat lagi lagunya ya. Nah, di sini ada penggalan lagunya. Bukannya congkak, bukannya sombong. Nah, berarti pada suku kata bu diberi tanda titik, kemudian kan titik, kemudiannya titik. Di sini artinya pendek ya. Kemudian suku kata cong diberi tanda strip seperti ini ya. Kemudian pada suku kata kak juga di sini diberi tanda strip ya. Nah, tanda strip seperti ini berarti nadanya panjang. Kemudian kita lihat suku kata bu diberi tanda strip seperti ini berarti dinyanyikan dengan nada panjang ya. Kemudian di sini ada titik, kemudian titik, kemudian di sini ada strip, kemudian di sini strip. Nah, untuk kegiatan bersama dengan orang tua dan siswa mengamati benda-benda di sekitar rumah yang memuat bilangan 100 sampai dengan 999. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.